biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari, setiap pagi, saudara ya. Kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Saudara, percaya itu enggak saudara? Ini ada yang lagi galau, yang lagi termehek-mehek. Kami melewati masa-masa yang galau yang luar biasa ya. Aduh saudara ya. Tapi terus saya belajar ya, melek. Aduh beban itu berat banyak ya saudara ya. Tapi begitu melek saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan kau baik. Terus setiap hari saudara ya. Kenapa Tuhan baik saudara? Masih napas, gue pengennya mati kok masih napas. Pengen mati kok masih napas peang. Ayo, siapa yang pengen mati? Ya kan pengennya kan dunia kiamat saudara. Saya banyak masalahnya, pengennya seluruh dunia juga ikut masalah. Kalau cuma saya kena masalah, kan nggak adil dunia. Maunya semuanya kan ruwet, kayak di Gaza kan. Maunya semuanya ruwet. Ya kan? Syukur saudara. Karena waktu saya dipulihkan itu ya, tahap itu ya, kondisinya masih sama saudara, masih ruwet. Hidupnya masih ruwet saudara ya, ruwet sekali. Tetapi saya melihat, saya percaya janji Tuhan ya. Ini saya 30 berkata, ya sekalipun air dan roti serta sedikit, segala sesuatunya itu benar-benar mepet saudara. Tetapi engkau akan melihat penebusmu ya, penebusmu itu tidak akan menyembunyikan diri darimu lagi. Itulah saatnya saya mendengar suara Tuhan setiap hari saudara. Setiap saya baca firman Tuhan, firman itu hidup, masalah banyak. Tetapi masalah itu gak ada masalah buat saya, gak apa-apa ya, masalah itu gak apa-apa, mati gak apa-apa, masalah gak apa-apa. Karena saya melihat Tuhan baik. Saya melihat, saya benar-benar melihat bahwa Tuhan, tangan Tuhan bekerja. Tuhan benar melihat ya, bahwa habis ini, habis ini, langkahnya begitu jelas, saudara ya. Seperti berjalan di jalan setapak, ya, tapi terang benderang jalan, waduh, benar-benar terang benderang jalan setapak, saudara. Tahun sebelumnya saya di jalan tol tapi gelap gulita, nabrak sana nabrak sini, saudara. Jalan tol tapi gelap gulita. Hari itu saya di jalan setapak yang terang benderang setiap tapak, saudara. Langkah lusa nggak tahu, oke besok saya tahu kudu ngapain. Lusa nggak tahu, yang penting hari ini dan besok saya tahu harus apa, saudara. Tuhan bukakan satu-satu ya. Tuhan perdamaikan saya dengan musuh-musuh, masalah-masalah dibereskan sendiri, semua dihalau sendiri, tiba-tiba tenang ya, mustah. Tiba-tiba saudara apa? Wah benar-benar suruh badai itu tenang, saudara ya. Saya jalan terus, ada masalah, dulu panik saudara, atau dulu marah, atau dulu reaksinya saya, ya namanya orang panik hajar-hajaran. Tetapi hari itu ada masalah, saya cuma melihat sebenarnya masalah itu bukan masalah dan gak ada apa-apa, cuma diajak ngomong saja. Terus kalau ngomong gimana? Ya sudah gak apa-apa. Gak diajak ngomong ya gak apa-apa. Di sebenarnya gak ada masalah apa saudara. Mau masalah apa lagi? Gak ada masalah. Anda yang hari ini lagi sakit, besok divonis, lagi nunggu vonis deg-degan, divonis mati nanti 4 bulan lagi, ya sudah gak apa-apa. Dan ketemu Tuhan Yesus mati. Jadinya kamu mati gak siap, mau ketemu Yesus gak seneng kan, karena kamu masih punya apa, masih gandoli materimu, kamu masih gandoli istri mudamu, kamu masih gandoli ini, gandoli itu, kamu masih mikirin anakmu, segala macam. Hatimu masih berat. Mengapa hatimu berat? Karena kamu tidak persiapkan hidupmu. Kalau saya sudah persiapkan apapun yang terjadi Tuhan. Selama saya di dalam tangan Tuhan, Tuhan peliharakan anak saya, Tuhan peliharakan istri saya. Aman saudara, tenang. Setiap langkah ada masalah, gak apa-apa. Ada penyerahan. Apakah masalahnya pasti akan hilang? Enggak. Bisa lama, bisa pendek. Enggak ada kepastian. Tetapi saya melihat mujizat setiap hari. Yang saya sudah pasrahkan, sudah serahkan. Jadi meledak-meledak, dor ya dor, der ya der. Saya jalani dengan ucapan syukur karena Tuhan beserta. Kalau Tuhan beserta,
tidak mungkin tidak baik. Kita hanya perlu menunggu prosesnya selesai. Ya, jangan berontak, jangan terbehet-behet. Jam 3 pagi nelpon saya, cuma gara-gara putus sama pacarnya, belum pacaran lagi. Jam 3 pagi nelpon saya, gara-gara pacarnya belum pacaran ya, petanya diambil orang. Ada bakalan begitu ya, sudah termehet-mehet. Belum lagi orang yang dihukum gara-gara utangnya miliaran gitu ya, mau dibunuh sama orang, baru punya gebetan, gebetannya belum dinyatakan cinta, janur kuningnya belum melengkung, jangankan janur kuningnya, keluar janurnya aja belum, keluar janurnya saja belum. Aduh, selama janur kuning belum melengkung jangan keheran. Janur kuning sudah melengkung aja bisa diambil orang janurnya loh. Kan begitu saudara ya. Jangan termehek-mehek, jangan cengeng. Kalau kamu cengeng mati saja. Kalau cengeng mati saja. Ya ngapain? Paling gampang kan itu kan mati saja, paling gampang kan. Kamu nanti urusannya ruwetnya nanti di belakang tambah ruwet lagi, masuk neraka. Tambah ruwet lagi. Kalau dikasih kesempatan hidup yang gampang, kamu cari yang susah. Ya kan? Banyak orang bunuh diri. Ya, bunuh diri gara-gara buku cinta, goblok saudara. Bunuh diri gara-gara perempuan, goblok saudara. Dia berpikir terus bunuh diri sudah selesai, padahal nanti dia di neraka panjang kegagalan, otaknya kepikiran sama perempuan, tersiksa setengah mati, nggak bisa lepas. Kenapa nggak lagi di dunia ini kamu lepaskan? Mengapa saudara? Masalah sepele saja bikin orang bunuh diri. Kemarin aku ceritain dia sama Andreas ya, masalah sepele saja orang Jerman bisa bunuh diri. Siapa kemarin cerita ya, Andreas atau Pak Steve ya, cerita sama saya ya, banyak orang Jerman masih muda bunuh diri ya, lompat ke rel kereta api saudara ya. Lompat bukan didorong, tadi saya pikir didorong ya, enggak, lompat. Bodoh ya, rata-rata itu karena ya depresi saudara ya, gara-gara nilainya jelek, gara-gara senang sama orang yang disenangi malah sama orang lain, depresi kan goblok saudara ya. Dia melewatkan banyak kesempatan yang indah dalam hidup. Ya bodoh saudara. Bunuh diri kan berarti kamu tidak bisa memperbaiki, sehingga penyesalan bawa sampai kekekalan, nggak bisa hilang, nggak bisa dirubah. Penyesalan kamu bawa sampai neraka, kamu bunuh diri. Jadi bagaimana hadapin ya, hadapin. Tidak ada masalah yang berat saudara ya. Saya kadang-kadang kalau ada orang cuma gara-gara utang 750 juta bunuh diri, itu saya bingung saudara ya. Bukan apa Paul kan berani show macan, oh tidak ada urusannya saudara ya. Sama saya juga pengen bunuh diri waktu itu ya saudara ya, ada banyak masalah yang luar biasa, pengen bunuh diri, ngerti ya saudara, ngerti, gelap sekali ya, hidup gelap sekali. Makanya kalau saya mana-mana dulu itu sampai bawa pistol, saya mati atau dia mati, udah begitu saja saudara ya. Itu ngawur sekali karena saya gelap hidupnya. Tetapi ketika saya ketemu Tuhan Yesus, terang ya. Ketika saya mengalami Tuhan, saya serahkan hidup saya, dan ya Tuhan, ternyata saya salah. Itulah namanya dengan kekuatan saya, namanya sombong dan compong saudara. Ya kan? Merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling jagoan, merasa dirinya paling ganteng, merasa dirinya paling kaya, paling pintar. Dan saya begitu saudara, merasa dirinya selalu jadi pusat perhatian. Saya harus yang jadi pusat perhatian, tidak boleh orang. Saya harus yang menang, orang tidak boleh menang. Ini sombong dan compong saudara. Mengapa bisa begitu? Karena saya tidak punya cinta. Hati ini penuh dengan kebencian dan kemarahan. Kalau kamu punya cinta, ya, maka orang yang punya cinta, gak usah mikir nanti ada orang suka sama dia apa enggak, gak usah mikir orang itu seneng apa suka dia apa enggak pernah, karena dia cintanya melimpah. Saya yang memberi cinta, ya, karena saya yang memberi cinta. Jadi kalau misalnya ada orang fitnah saya, ini semua nih ya, pada marah sama saya, ini pendeta ini, saya nggak urusan mereka marah dengan saya nggak marah sama mereka. Saya mengasihi mereka kok. Saya tidak tergantung mereka suka saya sama apa.
Udah tergantung, karena saya punya cinta melimpah, saudara. Cinta saya melimpah, saya nggak urusan. Saya nggak urusan orang suka saya apa enggak. Bodoh amat, karena cinta saya melimpah. Ya, kan gitu. Kamu nggak suka sama saya, kan kamu yang rugi, ya kan? Nah, kalau kamu suka saya, kamu dengarkan pengajaran yang bagus, kamu dikuatkan hidupnya, semangat. Itu saudara ya. Iya begitu saudara ya. Dan saudara yang luar biasa apa saudara? Orang yang punya cinta yang melimpah itu, ya makin lama dia makin kenal Tuhan. Saudara, orang penduduk dari Yordan itu, Yordan atau bagian tepi barat, atau itulah orang-orang Palestina yang jadi Hamas sekarang itu, saudara ya. Seharusnya banyak orang Mesir ya, seharusnya kan. Tetapi mereka sudah tidak karu-karuan campur. Ya, orang-orang Palestina ini, ya, adalah keturunan dari Amon dan Moab, saudara. Hasil anak haram. Ya, hasil anak haram. Orang-orang Palestina ini hasil anak haram Amon dan Moab, saudara. Keturunan Lot. Ya, anak haram itu aja, saudara, dari pegunungan itu ya, bukan Soar itu ya. Itu hasil anak haram. Anak-anak hasil dari incest. Saudara, ada yang menarik ya. Nanti akan saya sering bicarakan nanti. Waktu saya belajar ada dua hal. Satu, sebentar kok, udah kelewat ya. Mungkin jangan cerita hari ini ya. Tapi saudara, yang menarik ya, kenapa di dalam Yohanes 8 disebut kami bukan anak-anak hasil zina? Ya, mereka itu takut sekali kalau dibilang anak hasil zina. Karena itu terkutuk. Ya, hasil incest, hasil hubungan yang tidak baik itu terkutuk. Ya, walaupun orang terkutuk, katanya mereka nggak mau sama Yesus dan benar hasil zina. Ya, tetapi sebenarnya itu sedang merujuk ya bahwa Yesus itu tidak diketahui bapaknya siapa, saudara kan? Iya kan? Dan Yesus kan lahir oleh Roh Kudus kan? Nah, hasil zina. Nah, tetapi Yesus menjawabnya, barang siapa mengenal aku masih mengasihi aku, ya kan? Masih melakukan apa yang kehendak Bapakku, melakukan apa yang Bapakku kehendak, itu mengasihi, saudara. Makanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu sama dengan anak hasil zina, bukan anak dari Bapa. Bukan karena kamu Trinitas maka kamu disebut anak-anak Allah, saudara. Tapi karena kamu melakukan kehendak Bapa, yaitu kamu mengasihi, saudara. Kamu mencintai, ya. Tetapi kalau hatimu panas, hatimu itu penuh kebencian, maka kamu itu adalah anak-anak hasil zina. Kayak Hamas ini aja. Bawahnya pengen mateni orang, saudara ya. Kenapa orang Yahudi ya bisa memberkati musuh-musuhnya? Kan mereka punya gen genetik anak-anak Allah. Ada DNA Allah di dalam hidup mereka. DNA orang benar, anak-anak Abraham. Islam gimana Pak? Islam bukan anak Abraham, saudara, itu anaknya Nabi Yunus. Babel anaknya Nimrod. Ya, turunan Ham anaknya Nimrod. Islam itu Nimrod, saudara, monoteisme ya. Makanya semua penuh dengan kebencian, kemarahan. Isinya ngamuk, isinya apa? Pengen mateni orang. Isinya kebencian, anti-Semit, anti-Kristen, anti sama tetangga, anti sama ini, anti sama Paul, ya kan? Kemarin ada yang komplain, saya mah nggak suka Pak Paul ngasih orang Islam makan. Nah itulah, karena saya tidak anti dengan Islam, saya tidak anti dengan orang-orang Islam, saya mengasihi mereka. Makanya kita terus kumpulkan uang, kita terus kasih makan. Salah kalau Anda tidak kasih makan, karena itu perintah Tuhan Yesus, bukan hanya ngasih makan orang Kristen saja. Kalau kamu ngasih makan orang yang baik sama kamu, lalu apa bedanya kamu sama orang di luar sana? Kita kasih makan orang-orang Islam ini, saudara. Itu perintah Tuhan. Kalau kamu tidak bisa begitu, saya curiga Anda jangan-jangan tidak penuh dengan cinta.
Kalau Anda tidak bisa mengasihi musuh-musuhmu, ya, ngasih makan musuh-musuhmu, orang yang paling hina bagimu siapa? Orang yang hina bagi saya ya orang Islam ini yang membunuh saya kan, yang kita kasih makan kan, ya kan? Orang yang hina bagi saya dulu ya aku kan, yang membunuh saya, ngancam bunuh saya. Tetapi karena kita mengasihi Agustan, ya kata anak itu bertobat tuh saudara, beneran ya. Kata Silda bertobat itu si Ibu Liso yang cerita loh, nangis ya, kan nangis beneran loh itu. Silda yang cerita loh saudara. Anda yang kemarin itu nyawer Agustan itu ikut donasi, wah Anda bersyukur itu saudara ya, luar biasa itu menggetarkan hatinya Agustan ya. Itulah kita harus mengasihi orang-orang yang membenci kita. Nah kalau kamu hidup dalam cinta, maka kamu akan makin mengenal Tuhan. Kalau kamu hidup dalam kebencian, ya kamu akan, bapamu adalah iblis. Karena benci itu kan awal dari pembunuhan, kebencian itu, nggak suka, gitu kan. Tapi saya memutuskan untuk mencintai. Kalian tidak suka, nggak apa-apa. Saya memutuskan untuk mencintai. Orang nggak suka sama saya, ngapain saya muka pantat, muka gorila lah, apa babi, apa segala macam. Saya nggak masalah. Nyatanya saya ganteng. Orang ganteng mau dimukain babi, Andi Lau dibilangin babi, tetap Andi Lau saudara. Ya ngomongin babi tetap nggak bisa dengar kayak Andi Lau. Anda ngatain saya muka pantat, tetap sayang. Mau diapa-apain ya nggak bisa, sudah paten dari sononya. Jadi nggak berpengaruh. Cinta itulah yang punya pengaruh dalam itu saudara. Kalau kamu punya cinta, kamu akan makin kenal Tuhan karena kamu anak-anak dari Bapa kita di surga. Kalau kamu punya Tuhan, punya pengenalan lebih lagi, cinta kamu melimpah lagi. Terus kamu mengenal lagi, kamu cinta yang melimpah lagi. Karena cinta kamu melimpah, kamu mengenal Bapa, karena kamu mengenal Bapa, kamu juga disitulah lingkaran surga. Kalau kamu punya kebencian, maka kamu akan mengenal setan. Kalau kamu kenal setan, kamu tambah benci. Kamu tambah benci, kamu tambah kenal si iblis itu. Itulah lingkaran setan. Nah kamu terserah, kamu udah putusin, pindah cepetan. Pindah, putuskan. Lu kamu punya aku ngasih aku gimana, aku nih paling menderita, aku nih yang paling susah, aku nih yang ditinggal, aku nih dikhianati, aku yang sakit, aku yang aku. Udah kamu suka kasih. Tiba-tiba kamu kasih, maka kamu jadi apa saudara? Kalau semua kamu kasih, maka kamu apa saudara? Kosong, sama seperti Kristus ya, dia mengosongkan dirinya, maka kamu akan jadi serupa dengan Kristus. Karena kamu kasih, maka kamu isinya kasih. Itu saudara. Semua orang udah mencintai saya. Kalau saya senang sama orang, ya orang itu senang saya. Gundulmu ya, bagusnya sepira kok. Bagusnya sepira. Kamu senang, orang itu senang sama kamu. Enak aja. Cintailah tanpa kamu memikirkan harus gimana. Cintai terus saudara ya, punya cinta, bukan cinta nafsu, bukan. Makanya cintamu jangan nafsu. Kamu kasih orang Islam, kamu kasih orang Kristen, melimpah saudara ya. Rekening saya kosong, bukan minta duit, bukan. Rekening saya kosong, tapi cinta saya melimpah. Saya punya cinta saudara ya. Nanti yang merasakan pertama kali ya anak, yang pertama merasakannya Wisely, Miracle, lalu orang-orang yang datang ke sini merasakan cinta. Semua orang datang kembali merasakan cinta. Karena saya kasih, yang tertinggal adalah cinta. Itu saudara ya. Sekalipun itu adalah orang yang membenci kamu, ya urusan apa-apa. Urusan mereka benci kamu, yang penting kamu jangan benci dia. Begitu ya. Urusan mereka tidak suka sama kamu, jangan gak suka sama mereka. Urusan mereka benci kamu, urusan mereka ngutukin kamu jangan ngutukin mereka. Berkati saudara, gak urusan. Itulah cinta ya. Mereka yang memutuskan untuk benci sama kamu, ya mereka makin kenal sama iblis. Kamu memutuskan untuk mencintai mereka, maka kamu akan mengenal Bapamu. Karena Bapamu adalah Allah ya. Bapa mereka adalah iblis, anak-anak hasil incest tadi, zinahan, kengerian, hasil kenajisan ya, artinya hidup najis.
makanya doamu gak dijawab, makanya semua yang kamu kerjakan gagal, makanya semua dalam hidup isinya sial, makanya kamu dikelilingi dengan orang-orang yang sama seperti kamu pecundangnya. Coba saya dikelilingi dengan orang-orang yang hebat, saudara. Magnetnya, ya kan? Dikelilingi dengan orang-orang hebat. Ya, Tuhan Yesus memberkati.